badannya lurus. Iya. Dari preskon tadi ini kan kita ada berhubungan dengan masalah anak itu dimana juga masalah kemarin di mana Ibu Ami yang dari luar gitu. Nah melihatnya sendiri seperti apa sih? Juga banyak cuitan-cuitan yang mengarah ke mereka untuk Pak Hotman tidak ikuti gitu dalam hal ini tidak adil gitu. Oke, memang terima kasih rekan-rekan. Sebenarnya saya nggak mau bahas soal itu karena memang bukan ranahnya kami gitu ya. Tapi karena kemarin ada berita yang simpang siur yang mengatakan Pak Hotman tidak mau bela atau Pak Hotman dikatakan bahwa Pak Hotman itu bela orang yang kaya. Sebenarnya sebelum terjadinya statement itu dari pihaknya Bu Ami, saya sendiri langsung menghubungi Bu Emi untuk menanyakan perihalnya apa sih, permasalahannya kasusnya apa sih gitu kan. Kita coba cari solusi gitu kan. Nah, dijawab oleh tim saya yang komunikasi dengan Bu Emi, apakah memang Bu Eminya salah pemahaman atau bagaimana? Saya lapor ke Bapak gitu, Pak ini ada korban gini-gini. Terus kata beliau, bukan tidak mau bantu, tapi yang jadi permasalahan adalah Pak Hotman ini jauh sebelumnya ada kasus ini memang sudah menjadi kuasa hukum perusahaan. Nah kan kalau di dalam aturan lawyer kan tidak boleh, ya kan, konflik of interest nanti. Bukan berarti tidak mau membantu, tapi ya harus memahami gitu bahwa ya beliau punya ikatan dengan perusahaan gitu loh. Nah inilah yang digoreng, salah pemahaman. Dan saya sudah sampaikan bahwa Bu kita tidak bisa bantu, tapi kita akan bantu dengan tim lain yang membantu. Kita udah siapkan gitu. Tapi ternyata tanggapan dari Bu Emi, oh kalau bukan Hotman Paris kami tidak mau. Ya kan saya bingung dong. Dan akhirnya saya sampaikan ke Bapak, saya tidak boleh bicara lagi ya, kita nggak. Tapi kalau ini berarti perusahaan, apa nanti kalau jika perusahaan menunjuk untuk minta tolong saya menjadi pendamping nggak bisa bilang itu bukan ranah kami. Saya ini dengan timnya hanya untuk di 911, Kopi Joni, tapi untuk perusahaan, untuk di kantor kami tidak mengetahui. Gitu. Jadi intinya permasalahan ini tidak usah dibesar-besarkan. Lawyer hebat di Indonesia tuh banyak kok, bukan cuma Pak Hotman saja. Itu bukan berarti juga kami yang timnya Pak Hotman juga bukan tidak bisa membantu. Bisa kok kami membantu, tapi jangan selalu dipojokkan bahwa memang kami ini sering membantu para pencari keadilan, tapi juga kami manusia biasa gitu. Kami juga punya keterbatasan. Dan tentunya kami juga tahu mana yang harus kami bantu dan mana yang tidak kami bantu. Tapi sejauh memang bisa kami lakukan, meskipun tidak tangan kami yang turun, dengan kami memberikan pekerjaan tersebut pada tim-tim yang lain, pasti kami bantu gitu. Tapi ini belum sempat kita jelaskan, ini sudah naik berita gitu. Dan jujur aja saya kecewa dan kaget juga gitu. Dan Bapak juga marah, saya kenapa kamu, ya kita bingung nih Pak, belum sempat ngomong apapun dia udah speak up gitu. Jadi disclaimer di sini berarti pihak mereka mungkin langsung dari Bu Aminya inginnya hanya Bang Hotman aja. Iya itu masih ada sih chatnya. Cuman saya kemarin langsung bilang sama tim saya udah bubarkan aja gitu, karena saya sulit sekali untuk komunikasi gitu. Karena saya nggak tahu apakah Bu Emi memang, tapi saya yakin dia ada translator lah ya, karena setiap dia buat postingan kan selalu ada bahasa Indonesianya. Nah kenapa nggak translatornya bicara dulu dengan kami? Dan memang ada sempat kemarin Mbak siapa gitu saya lupa, komunikasi dengan saya, sempat bersih tegang juga sih dengan saya, tapi saya udah clear kan bahwa tolong jangan anggap kami seolah-olah kami tidak mau membantu gitu, bukan kami tidak mau membantu. Kalau kami tidak mau bantu saya nggak akan tanya langsung ke Bu Emi. Tapi ada respon lagi nggak Kak ketika? Tidak, sama sekali, susah. Intinya ketika dia tahu di grup itu bukan tidak ada Pak Hotman dan bukan Pak Hotman yang ini, langsung saya tidak mau. Alasannya beliau apa sih kekeh ingin Bang Hotman? Nggak tahu saya, karena dia ngerasa Pak Hotman lawyer nomor 1 di Indonesia ya. Ya itu kan haknya beliau juga dong Mas. Tapi responnya Bang Hotman sendiri saat dia membuat video di media sosial terkait dengan, ya kaget gitu, kenapa kok statement, tapi ya no comment lah beliau juga. Saya juga sebenarnya nggak boleh loh berbicara seperti ini gitu, karena konsekuensinya juga harus saya tanggung gitu. Saya nggak mau dianggap kayak membocorkan atau apa gitu ya. Tapi ini saya meluruskan biar masyarakat Indonesia juga tahu bahwa kami punya hak untuk tidak mendampingi Bu Emi ataupun mendampingi siapapun, itu haknya kami. Kami juga harus memilih dan memilah.
Dan juga kita ini kan undang-undangnya di negara Indonesia, sementara itu kan warga negara asing. Memang kejadian di Indonesia tentunya ada klausul-klausul tertentu lah gitu. Berarti Kak di grup tersebut kalau boleh tahu Miss Emmy-nya ada di situ atau hanya tim Ada. saja? Ada. Ada perkataan apa yang Miss Emmy ungkapkan gitu mungkin secara garis besarnya gitu? Iya. Memang benar-benar tidak ingin. Iya, intinya saya sempat bilang ya Bu, silakan membuat aja video permohonan kepada Bapak. Nanti saya coba share ke beliau. Tapi kan ketika beliau tahu ternyata itu di perusahaan beliau, ya wajar Mbak. Itu udah aturan lah, rekan-rekan juga pasti tahu lah. Tidak mungkin dong lawyer dua kaki. Bukan tidak iba kok beliau, tapi mau bagaimana gitu. Makanya saya cari cara kemarin untuk bisa bantu beliau dengan tim kita yang lain yang di luar Hotman, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Kak, penegasan aja, sorry saya terlambat. Bang Hotman memegang suaminya Mbak Emmy? Bukan. Perusahaannya? Ya. Yang DWP. Tapi mewakili tidak Bang Hotman? Jika nanti Nggak ada ditunjuk sih, oleh no comment. perusahaan. No comment sih soal itu kan nggak ada urusan. Intinya nggak ada urusan lah dengan hal itu gitu. Tapi Bang Hotman mengupload videonya Mbak Ami di Instagramnya Bang Hotman? Nggak lihat saya. Yang mana? Fotonya atau apa gitu Mbak Ami? Ibu Ami itu? Yang mana? Dapat sorotan lah dari Bang Hotman tentang perusahaan. Oh, yang kemarin itu ya. Iya. Ikut bicara. Oh, yang selebgram itu ya. Ya kalau perihal itu nanti Mbak tanya sendiri sama Bapak lah gitu. Nanti saya salah bicara lagi. Berarti tim Bang Hotman tidak memegang suami, tidak memegang Tidak. tidak Intinya kami tidak pegang siapapun. di SRI pun tidak. Tidak ada. Jadi intinya kami tidak memegang siapapun. Silakan tanyakan ke Bapak aja gitu. Hanya Kami sudah konsultasi. memberi jalan keluar lain kepada Bu Emmy. Jadi intinya utamanya mencari keadilan atau mencari lawyer terkenal seperti itu. Itu yang kita pertanyakan. Ya. Karena kalau mencari keadilan kita sudah berupaya untuk membantu Ya. melalui rekan-rekan lain. Imigrasi kita udah coba. Melalui rekan-rekan lain di luar Hotman 911 kita sudah beri jalan keluarnya. Jadi ya silakan. Berarti 911 juga sampai sejauh ini untuk Mbak Ami hanya pendampingan aja, untuk konsultasi aja ya, bukan hanya untuk sebagai klien. Kita menerima semuanya Mas, semua yang ingin Pengaduan, berkonsultasi pengaduan boleh. boleh. Namun ya untuk kasus Pendampingan kita perlu kaji ulang apakah pantas untuk kita dampingi, kita bela, karena kan semua kita pasti viral ya, no justice no viral kan, seperti itu. Makanya kita utamakan ya benar-benar pencari keadilan yang sesungguhnya, jangan ya mencari viralnya aja seperti itu. Satu lagi saya mau tambahin ya. Sebelum ini kan saya tanya ke Bu Emmy. Ini jangan dipelintir ya rekan-rekan ya, minta tolong ya. Biar lurus. Saya tanya ke Bu Emmy apakah sudah ada kuasa hukum. Beliau bilang sudah ada, tapi pro bono. Oke. Pertanyaan saya, kenapa nggak kuasa hukumnya speak up gitu loh? Ya toh, kenapa nggak speak up? Udah bicara aja. Tidak ada beda-beda kok. Tapi Nggak ada. sudah resmi menjadi kuasa hukum katanya. Iya, dia katakan dengan kami bahwa sudah ada kuasa hukum, tapi pro bono. Cuman kan saya jadi bingung ya, kalau sudah ada kuasa hukum ya kenapa lagi harus ke kami kan gitu. Kan kode etik kita kan ada, nggak bagus juga dong gitu. Saya katakan oke, siapa kuasa hukumnya Bu? Coba kita bicara supaya kita bentuk tim di luar 911 untuk membantu permasalahan. Tapi langsung di-cut dan tidak ada jawaban sama sekali. Dia nggak mau pakai timnya Abang Hotman, dia maunya Bang Hotman Iya. langsung ya. Gitu. Jadi kalau Jelas ya, misalkan jadi ya. kalau Bu Emmy minta tolong Pak Hotman, datang langsung aja. Sebenarnya kan kasus ini kan beredar dan viral tuh karena memang pelakunya itu adalah seorang warga negara Indonesia. Dan mereka memang sebenarnya kan warga negara asing, dan sebenarnya hal ini tuh dari segi hukum juga kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai kuasa hukum ini nggak sih dengan hal ini gitu, maksudnya membela hal orang asing yang dimana legalitasnya juga kan Indonesia gitu. Jadi gini, kalau ini kan bahkan pertanyaannya melihat sisi hukum ya, bagaimana atau karena si pelakunya asing. warga negara asing dan warga negara Indonesia. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata hukum itu tadi yang saya bilang, setiap warga negara, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia itu punya hak yang sama untuk melaporkan. Kita ada lembaga, silahkan laporkan gitu. Kalau mau mencari keadilan, terlepas nanti bagaimana hasilnya, serahkan kepada kepolisian gitu. Jadi kalau statusnya Tisha Erni, suaminya, ya pasti ada celah hukumnya, pasti ada gitu. Tapi kan aturannya itu tadi kembali
pasalnya apa, penerapannya apa, kan kami tidak boleh berstatement sendiri. Kan sudah ada laporan nih katanya di Polda Metro Jaya ya kemarin, ya udah monggo ikuti saja dulu gitu. Jadi kami jangan dipelintir, kan saya bacanya kayaknya nggak enak banget, bahkan kami pun kena tegur gitu. Kenapa? Ya ini tadi saya katakan ini salah pemahaman, bukan kami tidak mau membantu. Bisa ditanyakan langsung dengan Bu Ernia gitu. Berarti secara tidak langsung kode etik ya? Ya. Tapi kalau boleh tahu, Bang Hotman sendiri mengenal banget sosok si Wong ini nggak? Saya nggak tahu Mbak, kami nggak tahu sama sekali. Karena kan mereka ada lawyer dari perusahaan tersebut kan. Ya saya nggak tahu pasti ya Mbak. Intinya saya hanya tidak bisa menyampaikan hal lebih. Nanti Mbaknya langsung tanya aja ke Pak Hotman supaya saya juga tidak salah bicara. Nanti saya membuat statement begini saya salah. Jadi intinya kami tim 911 ini selagi kami bisa membantu pasti kami bantu. Tidak selalu harus embelnya Pak Hotman. Kami bisa berdiri juga. Pak Hotman ini mentor kami, guru kami. Kalau sedikit-sedikit selalu Pak Hotman, sedikit-sedikit selalu Pak Hotman, kapan kami berdiri sendiri juga gitu loh. Beliau itu support kami gitu. Tapi juga masyarakat Indonesia harus memahami, bukan karena selalu Pak Hotman, kita juga bekerja. Kasihan juga dengan Pak Hotman kalau harus selalu dibebani dengan harus. Beliau sudah kasih kami ilmu, kasih pelajaran, ya tentunya kami juga insya Allah mampu lah bantu masyarakat. Untuk Mbak Ami sendiri saat datang ke 911 apa sih? Bukan datang ya, baru komunikasi by phone. Apa sih yang diceritain? Ya sama seperti yang dia buat postingan di video. Tapi kan kami tuh mau bicara jelas tuh belum bisa Mas. Sama sekali belum ada komunikasi kronologis, ceritanya bagaimana, awal mulanya, itu belum sempat. Jadi baru dia buat video, tim saya informasikan begitu, langsung besoknya buat video, kaget kita juga. Waduh. Padahal di grup itu kita udah minta data paspor suaminya, anaknya gitu, untuk kita coba cari cara bagaimana sih prosesnya, tapi ya nggak dihargai sama. Tapi ada rasa kecewa sendiri nggak dari Bang Hotman pribadi ketika mendengar hal tersebut dari Komisi Ami? Ya nggak sih, biasa aja lah ya Bapak. Biasa aja lah, biasa terjadi Mbak. Yang penting postingan itu jangan menggiring opini terhadap Bapak seperti itu, bahwa di postingan itu sudah jelas seakan-akan Bapak membela salah satu pihak. Itu tidak ada sama sekali statement Bapak yang mengeluarkan Bapak mengeluarkan statement seperti itu untuk membela salah satu pihak seperti itu ya. Jadi mohon postingannya jangan dipelintir, jangan menggiring opini ke pihak manapun. Nah kami di luar tim Hotman 911 siap membantu Bu Ami jika memang Bu Ami perlu keadilan ya. Sekali lagi, jika memang Bu Ami perlu keadilan, kami siap membantu ya, tidak harus dengan Bapak ya. Itu seperti itu. Oke.